Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang materi dari tugas presentasi Eko Makro yang berjudul inflasi. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Iwan Jun Setiawan. Nama saya Arul Syafidiana. Nama saya Intan Lestari dan saya Ulfus aja. Di sini langsung saja saya akan membacakan tentang pengertian inflasi. Pengertian inflasi adalah meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi terjadi karena berbagai faktor, seperti konsumsi yang meningkat, berlebihnya likuiditas, ketidaklancaran distribusi barang, dan ketidakstabilan ekonomi. Inflasi juga mengakibatkan penurunan nilai mata uang. Berikutnya saya akan membahas inflasi menurut para ahli. Yang pertama, A.P. Lahenerin inflasi. Inflasi adalah kondisi di mana permintaan terhadap barang dan jasa melebihi penawaran secara menyeluruh. Dan menurut Eko Waluyo, inflasi adalah penyakit ekonomi yang umum terjadi di berbagai negara, ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan. Kemudian menurut Markus, inflasi terjadi ketika tingkat harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Dan menurut MC Eason, inflasi adalah kondisi di mana terjadi kenaikan terus-menerus pada tingkat harga rata-rata. Fluktuasi harga seperti kenaikan harga pada suatu bulan dan penurunan pada bulan berikutnya tidak dianggap sebagai inflasi. Kemudian menurut Raharja, inflasi adalah kecenderungan harga barang dan jasa secara umum untuk meningkat secara terus-menerus. Baik, jenis-jenis inflasi itu ada 3. 1. Berdasarkan penyebab. Demand inflation, inflasi akibat pemberitaan barang dan jasa yang lebih tinggi daripada penawaran. 2. Cost push inflation, inflasi akibat kenaikan biaya produksi, misalnya harga bahan baku atau upah. Kedua, berdasarkan tingkat keparahan. 1. Inflasi ringan, lebih 10% kenaikan harga tidak terlalu menunggu ekonomi. Inflasi sedang 10% sampai 30% kenaikan harga mulai mempengaruhi daya beli. 3. Inflasi berat 30% sampai 100% kenaikan harga signifikan yang mengganggu ekonomi. Terus berdasarkan asal. 1. Inflasi domestik disebabkan faktor internal seperti pencetakan uang yang berlebihan. Terus inflasi luar negeri dipengaruhi kenaikan harga barang impor atau perubahan nilai tukar yang membuat harga barang dalam negeri meningkat. Penyebab terjadinya inflasi: 1. Meningkatkan biaya produksi. 2. Tingginya permintaan. 3. Kekacauan ekonomi dan politik. 4. Utang negara. 5. Jumlah uang beredar meningkat. Pengukuran inflasi. Inflasi diukur menghitung perubahan indeks harga seperti indeks harga konsumen, indeks biaya hidup, indeks harga produsen, indeks harga komoditas dan barang modal. Cara mengendalikan inflasi: 1. Kebijakan moneter. 2. Kebijakan fiskal. 3. Kebijakan non-moneter. Ya, selanjutnya dampak inflasi terhadap perekonomian dan masyarakat itu dibagi menjadi 2. 1 yaitu dampak positif, dapat mendorong perekonomian, meningkatkan pendapatan nasional dan mendorong orang untuk bekerja dan berinvestasi. Kedua yaitu dampak negatif, yaitu menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, menurunkan semangat kerja dan memperburuk hidup masyarakat, terutama bagi mereka dengan pendapatan tetap. Kelompok yang terpengaruh yaitu menerima pendapatan tetap, debitur, kreditur, produsen. Jadi kesimpulannya, inflasi berdampak luas pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat serta menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Pengendalian inflasi membutuhkan kebijakan moneter dan fiskal yang komprehensif, seperti menaikkan suku bunga dan mengendalikan pengeluaran pemerintah, serta komunikasi kebijakan yang transparan. Pengelolaan inflasi yang efektif penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik,
Itu tadi adalah pembahasan tentang materi dari kami yang berjudul inflasi. Mungkin sekiranya itu saja yang bisa kami presentasikan. Mohon kurangnya ada kekurangan, kami minta maaf dan dikoreksi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, Silakan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Kami persilakan. Saya Sherla Gustia dari kelompok 6 izin bertanya, bagaimana inflasi dapat mempengaruhi suku bunga dan keputusan investasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Kemalasari, saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya bagaimana cara masyarakat melindungi diri dari dampak inflasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari kelompok 3 dan saya izin bertanya bagaimana inflasi dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Terima kasih. Oke, baik. Saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faizal Afif dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi masalah inflasi dengan menggunakan kebijakan sisi penawaran? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan pada kelompok kami. Langsung saja, untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh rekan saya, Mbak. Silakan. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Sarla. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana inflasi dapat mempengaruhi suku bunga dan keputusan investasi. Baik, saya akan menjawab. Inflasi mempengaruhi suku bunga dan keputusan investasi melalui beberapa mekanisme berikut. 1. Pengaruhnya terhadap suku bunga. 2. Pengaruhnya terhadap keputusan investasi. Terus, secara keseluruhan inflasi dapat mendorong bank sentral menaikkan suku bunga yang pada akhirnya mempengaruhi daya tarik dan resiko berbagai jenis investasi. Terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh rekan saya. Silakan. Di pause. Izin menjawab pertanyaan dari Dewi, bagaimana cara masyarakat bisa melindungi diri dari dampak inflasi? Masyarakat dapat melindungi diri dari dampak inflasi dengan 1. Meningkatkan pendapatan melalui pekerjaan tambahan atau peningkatan keterampilan. 2. Menabung dan berinvestasi di aset tahan inflasi seperti emas atau properti. Yang ketiga, mengelola pengeluaran dengan fokus pada kebutuhan esensial dan efisien energi. Yang keempat, berkebun atau urban farming untuk mengurangi biaya pangan. Yang kelima, menghindari hutang bunga tinggi yang membebani keuangan. Itu saja. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan berikutnya yang ketiga akan dijawab oleh rekan saya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatimah Zahra dengan pertanyaan bagaimana inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Inflasi mempengaruhi daya beli masyarakat dengan mengurangi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan jumlah uang yang sama. Saat inflasi terjadi, harga barang dan jasa meningkat, sementara pendapatan masyarakat tidak selalu naik dengan laju yang sama. Akibatnya, uang yang dimiliki masyarakat nilainya berkurang dalam hal barang dan jasa yang diperoleh. Hal ini membuat daya beli menurun karena masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan yang sama seperti sebelumnya. Ya, sekian. Baik, yang terakhir saya ingin menjawab pertanyaan dari Faizal Afif. Yang bertanya adalah bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi masalah inflasi dengan menggunakan kebijakan sisi penawaran. Langkah-langkahnya adalah pemerintah harus meningkatkan kapasitas produksi terutama, baik itu memberikan subsidi dan insentif dan pembangunan infrastruktur. Kemudian berikutnya adalah pemerintah harus memberikan efisiensi pasar dan reformasi regulasi, jadi tidak memperhambat atau membuat birokrasi yang membuat sulit bagi masyarakat. Yang ketiga adalah penguatan rantai pasok. Kemudian yang keempat adalah pengurangan biaya produksi
seperti subsidi energi dan menstabilkan harga bahan baku tentunya. Dan yang kelima, juga pemerintah harus memberikan sebuah inovasi teknologi dan juga sumber daya manusia atau SDM. Sekiranya cukup. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kita, kelompok 2 tentang pembahasan materi inflasi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Untuk selebihnya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.